hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk beberapa saat. Jadi sebelumnya mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami ini dari mahasiswa program studi produksi ternak jurusan peternakan Politeknik di Lampung. Jadi kami kemari ingin berbagi ilmu mengenai tentang peternakan, terutama nanti soal kompos Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tadi ada rekan kita, kawan Yoga Hendrian Santoso yang juga rumahnya di Sukadana ini. Juga kami maksud dalam kami sini tadi selain keilmuan juga silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami melakukan penilaian ini bukan untuk menggurui, sekali lagi Bapak Ibu, yang hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan. Barangkali apa yang kami sampaikan nanti bisa jadi tambahan ilmu di Bapak Ibu sekalian dan juga pengetahuan sehingga dapat mempermudahkan dalam hal peternakan. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu, baik mengenai materi yang akan kami sampaikan ataupun di luar itu. Kalaupun nanti kami bisa menjawab, insya Allah kami jawab, dan kalau tidak nanti akan bisa diberikan acuan dari kami, diskusi, bisa diskusikan, nanti insya Allah akan dikembalikan lagi melalui rekan kami Hendrian Santoso. Jadi langsung saja Pak ya. Nama saya Hasrul, saya mahasiswa semester 5 sama dengan Yoga dan rekan yang lainnya. Jadi yang ingin kami bagikan dengan Bapak Ibu sekalian tentang kompos Bapak sekalian. Jadi kompos ini merupakan suatu limbah dari peternakan maupun pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kompos atau pupuk. Nah, dalam hal ini kami mengambil limbah dari ternak sapi Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Jawanya peletong ya. Jadi kalau kami punya feses sapi, ini bisa diolah untuk dijadikan pupuk. Mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan feses sapi ini untuk dijadikan pupuk secara alami saja. Jadi ada beberapa metode dalam pembuatan kompos ini, sehingga dengan menggunakan metode ini nanti pupuk yang dihasilkan atau kompos yang dihasilkan kandungan NPK-nya, karena pupuk itu terutama NPK-nya yang diutamakan itu akan lebih meningkat dibandingkan dengan yang tidak diolah. Oleh karena itu di dalam feses sapi atau peletong itu ada kandungan karbon dan nitrogen. Nah, karbon dan nitrogen ini bisa membuat tumbuhan malah menjadi layu kalau misalkan karbon dan nitrogen itu tidak dikurangi Pak. Jadi bagaimana caranya karbon dan nitrogen ini dikurangi melalui proses fermentasi, yakni penggunaan dekomposer seperti E4 ini. Nah, penggunaan ini nanti bisa mengurangi karbon dan nitrogen itu sehingga meningkatkan NPK-nya. Nah, kalau sekarang mungkin saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, kalau limbah kotoran sapi ini selama ini Pak? Ya langsung ditaburkan, tapi kan daripada udah kering gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya digitukan saja sudah bisa dijadikan pupuk Pak. Tapi ini mau nutrisi atau NPK-nya itu masih belum tinggi gitu. Jadi kalau misalkan yang dibuat itu juga bisa meningkatkan NPK-nya. Kemudian nah ini bisa dijadikan penghasilan sampingan seperti itu Pak. Kalau misalkan ternak sapi Bapak banyak, sapi banyak, kambing banyak, itu bisa dijadikan penghasilan sampingan karena kompos ini bisa dijual gitu. Biasanya para pengrajin bunga itu menggunakan kompos ya untuk ternak-ternak ini gitu. Itu meningkatnya berapa persen? Meningkatnya 2 kali lipat Kak. Semut. Nah, kemudian latar belakang mengapa kita harus membuat
kompos ini kan pertama feses ini kan diolah, lain nggak diolah nanti bau juga bisa mencemari lingkungan udara kita sekitar. Kemudian kalau misalkan hujan, kalau misalnya itu ditempatkan di apa di yang tempatnya teduh, nanti kan bisa aliran air dari mana-mana juga. Jadi kita bisa olah. Kemudian sapi ini Ini gantian. Enggak, aku pun yang gunung. Aku kok arah ini kan dulu. Syarat muka. Udah mau. jadi kalau misalkan bapak Ben aku anak. bayangkan aja ada di tanah dikalikan bulan udah dari kilogram, jadi itu sangat mengganggu dan bisa diolah menjadi kompos dan bisa dijadikan penghasilan. Kalau kami sudah mencoba di kampus Aja itu aja. satu Mandek kakak mandek. dan bayangkan Enggak. kalau misalkan itu lumayan ya, tidak boleh gitu. Nah, jadi cara untuk pembuatan kompos niki pertama tentu kita harus mengumpulkan teletong niku VCC biar lebih enak untuk dibuat menjadi kompos. Artinya berapa banyak yang akan kita buat nanti akan dibandingkan dengan penggunaan E4 niki. Selanjutnya setelah dikumpulkan mungkin sebulan sekali kita membuat kompos niku, kemudian niki dicampur ke tank air, perbandingannya niki seliter niki ini sak botol niki itu untuk 50 liter air, bisa dicampur dengan 50 liter air Pak, jadi sangat hemat gitu Pak. Nah kalau kami nanti mungkin hanya membutuhkan satu tutup botol saja untuk 1 ember air untuk digunakan untuk fesesnya, itu bisa digunakan untuk feses sekitar 30 kilo. Nah kita kan nggak mungkin nimbang Pak, jadi ngirangin aja ini sekian gitu Pak. Jadi caranya seperti itu. Pertama kita kumpulkan fesesnya, kalau sudah agak mengering, bukan mengering sih, udah nggak terlalu basah, itu baru kita letakkan di tanah, kita siram dengan E4 ini dengan airnya, kemudian kita tutup dengan plastik atau terpal yang lainnya Pak, sehingga itu nanti bisa membuat kompos itu perkembangan bakteri yang ada ini, bakteri baiknya ini berkembang dengan cepat. Kemudian kandungan yang saya sebutkan tadi kayak karbon dan nitrogen itu turun Pak, jadi tidak membahayakan untuk tanaman kita aman gitu. Nah ini setiap seminggu sekali dibuka niku agar menghilangkan gas-gas yang berbahaya niku. Kemudian dibalik-balik sampai itu sekitar 3 kali pembalikan, jadi sekitar 3 minggu. Kalau setelah 3 minggu itu nanti kompos yang dihasilkan itu sudah bisa digunakan untuk tanaman Pak. Salah satu cirinya pertama feses niku sudah bau lagi, kemudian ketika dipegang ini sudah remah kayak tanah gitu Pak, rapuh sudah, dan itu tidak panas karena ketika proses fermentasi niku pas dibuka nih mangke panas Pak, karena gas niku mau, tapi lek wis rampung fermentasi ini wis udah ada gas mana gitu. Itu kayak jerami kayak teban itu bisa hancur. Bisa Pak, jadi sebenarnya untuk campuran itu sisa-sisa pakan itu bisa digunakan Pak. Misalkan rumputnya nggak kemakan nih, jadi kering, bisa digunakan itu Pak. Seperti itu. Kalau misalkan ada jerami padi bisa, kemudian tidak bisa, kemudian merangnya juga bisa gitu untuk digunakan sebagai campurannya, seperti itu Pak. Jadi mungkin itu sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan. Ya mohon maaf apabila ini Bapak sudah paham sebelumnya atau mungkin ini pengulangan. Maksud kami bukan menggurui, berbagi. Kemudian nanti kita langsung praktek Pak dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sampai sini jika ada yang ingin tanyakan baik mengenai tentang kompos maupun hal-hal yang lain mengenai bidang peternakan, monggo ya. Silakan Pak. Ini sebelum menjadi nilai ekonomis kompos itu dalam angan-angan saya tiap hari itu memang ben 1 angkong tuh buat membuang kotoran itu basah. Pernah saya lihat di YouTube pada itu dijadikan biogas dulu Mas, itu bisa nggak? Nah itu loh maksud saya, dan itu kalau bisa, kalau ada alternatif itu dibuatkan
tabungnya sekalian. Oh, Ya gitu. Biar ada nilai ekonomis. Jadi nggak beli terus 20.000 terus. Gitu lah. Terima kasih Pak. Jadi untuk pemanfaatan limbah itu sebenarnya banyak, bukan hanya sebagai kompos tapi juga seperti biogas itu Pak. Ya. Jadi nanti bisa mengurangi pengeluaran untuk pembelian gas LPG. Nah, jadi untuk pembuatan biogas itu feses yang basah itu dimasukkan ke tabung, kemudian di situ juga terjadi fermentasi dan gas karbonnya yang tadi saya sebutkan itu bisa dimanfaatkan untuk nyala apinya seperti itu Pak. Nah setelah itu nanti jadi apinya keluar, nanti kan fesesnya ini sudah kering mengendap, itu dikeluarkan. Nah feses yang mengendap yang kering ini langsung bisa dijadikan sebagai pupuk. Itu nutrisinya masih ada untuk pupuk Pak. Jadi nggak perlu dibuat kompos lagi seperti pembuatan ini karena menekan biaya lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti ada pemanfaatan biogas, itu malah lebih bagus, kita bisa mendapatkan biogasnya juga mendapatkan komposnya. Nah untuk pertanyaan Bapak yang masalah nanti bagaimana kedepannya, ya insya Allah nanti akan kami tampung saran dari Bapak atau usulan dari Bapak, barangkali nanti dari kami atau dari kampus bisa dijadikan tempat bahan penelitian atau seperti apa, nanti kami sampaikan seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk Bapak-bapak yang lainnya mungkin ada pertanyaan baik mengenai kompos ataupun yang lainnya. Itu modalnya apa aja? Modalnya ya. Oke, nanti kalau jawab sembari kita diskusi tunggu disabri Pak. Dulu ini apa? Ini Jombe. Jadi untuk masalah biaya modal sebenarnya kita tidak menggunakan ini juga bisa Pak. Ya ini kita menggunakan apa yang kita sebut dengan mol. Kita mol itu adalah membuat bakteri semacam ini tapi secara alami ya. Ini penggunaan dengan feses dari sapi. Jadi feses sapi yang keluar itu belum jatuh ke tanah, kita tampung, kemudian kita ikat, kemudian difermentasi sekitar seminggu. Itu bisa digunakan sebagai bahan untuk pengganti E4 ini Pak. Itu kalau pengen lebih murahnya gitu ya. Jadi kalau lebih pengen singkatnya juga ini penggunaannya lebih hemat juga. Ini 1 liter ini E4 pertanian ini hanya kalau di sini 28.000, kalau di Karang itu 23.000, kalau di online 18.000. Harganya murah Pak. Nah ini bisa digunakan berkali-kali. Ini penggunaannya bukan hanya untuk kompos saja, ini bisa disemprotkan ke tanaman yang lainnya seperti sayur-sayuran, perkebunan dan lain sebagainya. Ini ada petunjuk pemakaiannya, nanti bisa dibaca Bapak. Kemudian untuk modal ini saya sebutkan tadi hanya 28.000. Yang selanjutnya mungkin plastik atau terpal, kalaupun Bapak sudah ada, jadi tidak perlu buat modal lagi gitu Pak. Yang lain-lainnya saya rasa cangkul segala macam kita semua sebagai mungkin di sini pertanian juga sudah ada gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak modal yang dibutuhkan untuk membuat kompos agar lebih meningkatkan nutrisinya gitu Pak. Mungkin hanya waktunya saja. Kalau misalkan waktunya Bapak padat mungkin susah untuk membuat ini, mending dibiarkan aja, tetap jadi pupuk kok gitu kan, bisa baca. Kami hanya membagikan bagaimana cara meningkatkan nutrisi dari kompos itu. Jadi modalnya kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi obatnya cuma M4. Oke, M4 pertanian. Nah, Nggak ada kombinasinya yang lain. pertanian Pak. Tapi lek arep di kayak gula merah, bukan menopo. Soalnya gula merah itu adalah untuk makan bakterinya Pak. Gitu. Itu lebih mempercepat ininya apa? Fermentasinya itu. Kalau nggak digunakan juga nggak masalah gitu. Dia tetap bisa hidup. Pak itu kalau 1 liter itu perkiraan ada 1 ton. Lalu komposnya nanti. Iya Pak. Jadi 50 liter air ya. Nah, jadi 1 liter ini dicampur dengan 50 liter air. Kira-kira Ini untuk berapa, penggunaan berapa bak atau galon lah ya. Jadi air. nah untuk 50 liter. nah, jadi jerijan yang 20 kilo ini 20 liter ya. Komposnya itu loh kira-kira menghasilkan perbandingan untuk per liter air plus M4 dengan komposnya itu berapa?
Jadi 1 banding berapa? nah ini 1 banding 50, artinya 1 liter ini Air banding Sat- 50 liter air. banding 50 liter air bisa ditambahkan dengan 1 kilogram gula untuk pakannya, dan untuk fesesnya itu sekitar 1 ton Pak. Nggih. Jadi 1000 kilo nggih. Ngirit. Nggih. Tapi lek 1 liter air itu berapa, ukurannya berapa teletong? 1 ton keletong Pak. Oh 1 liter ya? 1 liter 10 1 kilo. liter berarti sekitar 10 Pak. 50. 1 nggih. 50 1 ton. Nggih 1 ton nggih. Tapi lek Bapak sapine gur kalih ya arep ngonton Enggak. 1 ton kan suwi. Itu artinya gini. Itu kan bakteri ya. Nggih. Setelah kita campur dengan air, itu apakah kita harus sekali pakai atau nanti bisa digunakan untuk beberapa lain waktu? Jadi ini bisa digunakan atau diperbanyak Pak bakterinya. Ya. Tapi tadi ini misalnya dicampur 1 liter untuk 50 liter air. Iya. Nah, kemudian itu di Kali itu 1 ton itulah. nggih. Nah, itu nanti difermentasi meneh Pak, Iya, ditutup iya. rapet sekitar seminggu 2 minggu. Setelah itu bisa diperbanyak lagi. Diperbanyak lagi. Heeh, ya. tapi pengulangannya ini hanya sekitar 3 kali Pak. Jadi lewat 3 kali pengulangan wis bakteri ini ya kurang lah gitu Pak. Artinya kita nggak Harus beli nggak ini. sekali nyampur terus langsung Nah. dipakai kan nggak, artinya Ya. kita bisa itu langsung dicampur dengan 50 liter air, kemudian kita simpen Ya. untuk besok lagi Iya, bisa kan Pak. Mas? Bisa. Nah, misalnya warganya akeh nih, Nggak, nggak perlu tuku ngene iki kabeh. iya. Mending iki di banyak lebih irit Diperbanyak, niku, bisa Pak. diperbanyak. Nggih. Niku. Jadi untuk E4 niki ada sekitar yang saya tahu 3 Pak, 3 macam E4. E4 pertanian, perikanan, E4 peternakan gitu yang kalau tahu. Lek perikanan kayaknya warnanya pink ya. Nah, pink. Pink ya kan. Lek ini ki pertanian kuning, lek peternakan itu Merah. coklat. Nah, peternakan itu untuk pakannya Pak gitu. Kalau overdosis lebih bagus apa jadi ditambahi dosisnya? Lek untuk komposnya, untuk feses kletongan itu boten napa-napa Pak, malah apik, malah cepat. Tapi yo adewe bangkrut ini Pak. Saya iki digugur 10 kilo yo bangkrut to. Niku Pak. Nah, Berbagi. iya. Tapi lek untuk pakan itu harus ada batas ambangnya Pak. Itu kan makanan untuk apa ya, makhluk hidup. Jadi harus sesuai. Kalau kelebihan malah tidak baik kalau untuk pakan. Gitu, Pak. Kira-kira enten melih apa mungkin ada apa ya masalah atau kendala mengenai tentang peternakan, barangkali bisa disaringkan gitu. Kalau mungkin sapi ada. Mungkin sapi. YouTuber. Oke. Kalau gemukin sapi itu, kalau untuk instan itu kami tidak dipelajari dan saya rasa tidak ada kalau secara instan Pak. Jadi harus secara bertahap. Untuk netawon. Nah, untuk masalah penggemukan, rata-rata penggemukan itu sekitar 3 sampai 6 bulan, Pak. 3, nggih. Setiap harinya, Pak, yang paling baik itu peningkatan bobot sapi itu harus 1 kilo yang paling baik. Nah, itu harus melihat kondisi umurnya berapa, kemudian pakan yang digunakan apa, itu harus ada Pak gitu. Jadi kalau untuk masalah pakan ini sedikit rumit gitu Pak. Jadi kalau untuk masalah banyaknya pemberian pakan itu adalah 10% dari bobot badan. Misalkan sapi ini bobot badannya 300 kilo. Nah pemberiannya per harinya itu minimal 30 kilo Pak. 30 kilo Harus disuntik, hijauan. apa harus konsumsi apa? Nah 30 kilo hijau, 30 kilo itu 30 kilo hijauan Pak. Dan untuk konsentrat deh itu 2%. 2% dari bobot badan. Konsentrat itu bisa dibeli, bisa kita buat sendiri. Kalau kita buat bungkil sawit, bungkil kedelai, pokoknya limbah-limbah itu bisa digunakan untuk konsentrat itu Pak, biar bisa menggemukkan sapinya. Mungkin karena kali ini pertemuan kita materi kita adalah khusus masalah kompos, jadi untuk penggemukan mungkin lain waktu bisa lah ya. Karena materi kali ini kan Kompos.
tentang kompos kan yang kita ya kalau begitu langsung praktek kan nggak masalah. Sampun nih pertanyaan tentang kompos Pak. Sampun ya. Saya rasa lebih iya lebih praktek itu malah lebih lebih kita bisa Sambil tunjuk Pak. Ya udah kalau seperti itu, jadi kita langsung saja demplot dari teman-teman yang lainnya. Dari saya mohon maaf apabila penyampaian saya kurang sopan ataupun terlalu menggurui Bapak Ibu sekalian, atau ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dan juga rekan-rekan. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo Pak, kita ini dah.